Bismillah, kita akan menjelaskan tutorial ataupun cara menggunakan aplikasi rapot mata pelajaran agama. Pertama, kita buka aplikasinya sesuai dengan kelasnya. Di sini kita buka aplikasi rapot pondok kelas 1. Pertama, kita masuk ke menu home. Di menu home itu ada beberapa menu dan ada beberapa isian yang harus kita perhatikan. Ada juga panduan singkat tentang penggunaan aplikasi. Langkah pertama, kita perhatikan kelas, semester, dan tahun pelajaran. Apakah sudah benar atau belum? Jika sudah benar, kita masuk ke menu data siswa. Kita lihat di sini data siswa. Kita perhatikan apakah data siswa sudah benar dengan nama-nama siswa yang ada pada kelas kita masing-masing, dan kita perhatikan urutannya apakah sama dengan format penilaian atau ada perbedaan. Jika terdapat perbedaan, silakan konfirmasi ke bagian kurikulum untuk dapat ditindak lanjut. Jika data siswa sudah oke, kita kembali ke menu home. Lalu kita melakukan proses penginputan nilai. Di sini kita bebas mau menginput nilai apakah mau yang hafalan Al-Quran, BTA, hadis, hafalan doa, ataupun tauhid. Tapi untuk tutorial ini kita akan memulai penginputan nilai dari hafalan Al-Quran. Kita klik menu hafalan Al-Quran. Di sini adalah tampilan hafalan Al-Quran. Ada sedikit perbedaan dari semester sebelumnya ataupun tahun ajaran sebelumnya, di mana di sini ada kolom targetan untuk kelas atas, ada kolom target pencapaian. Ini cuman tidak perlu dibahas secara panjang lebar. Yang akan kita sampaikan di sini bagaimana cara kita melakukan penginputan nilai. Misalnya di sini Ananda Ahmad, kita kasih nilai misalnya anggap saja dari surat pertama sampai terakhir dia selesai. Kita inputkan nilai. Kita copy paste saja biar lebih cepat. Copy paste. Ini sebagai contoh, dan dapat kita perhatikan di sini kolom T pada target pencapaian itu dia tercentang. Artinya Ananda Ahmad telah menyelesaikan target hafalannya pada semester pertama. Itu yang pertama. Selanjutnya coba kita kurangi nilainya. Nah, maka hasil centang menjadi pada kolom T1. Artinya Ananda Ahmad belum mencapai target pada semester 1.
Sebaliknya, jika kita tambahkan nilainya kepada kolom targetan semester 2, misal kita tambah satu kolom nilai pada kolom, maka targetan pencapaian di kolom T tercentang. Di sini perbedaannya, jika pada targetan semester 2 terisi dan kolom T tercentang, maka Ananda Ahmad telah melebihi targetan semester pertama. Dan di sini nilai akhirnya pun berubah. Centangan pada kolom T1, T2, dan T itu akan mempengaruhi nilai akhir sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan dari seksi kurikulum, koordinator keagamaan, kepala sekolah, dan seluruh guru agama. Insya Allah sampai di sini sudah jelas dan dapat dimengerti. Kita kembali ke menu home, lanjut ke penginputan nilai BTA. Untuk penginputan nilai BTA tidak ada perubahan dari yang sebelumnya, tinggal memasukkan nilai. Insya Allah ini cukup jelas. Kita kembali ke menu home, lanjut ke menu hadis. Di menu hadis prinsipnya hampir sama dengan penilaian hafalan Al-Quran. Di sini sama, ada targetan semester pertama, targetan semester 1, targetan kelas atas. Dan di sini ada nilai NA, nilai akhir. Ini kolom tambah lebih besar 2 ini melebihi targetan semester 2, dan KLA ini melebihi targetan kelas 1. Jika nilainya kita contohkan Abdurrahman, jika nilai targetan semester 1 terisi semua, maka nanti pada keterangan akan menyatakan bahwa Ananda Abdurrahman telah mencapai targetan semester pertama. Dan jika kita kurangi, dia akan berubah menjadi belum mencapai target semester yang pertama. Ini fungsinya sama seperti di hafalan Al-Quran tadi. Dan di targetan semester 2, jika kita isi 60 misalnya, maka di kolom ini akan terisi 1, artinya hafalan Ananda Abdurrahman telah melebihi targetan semester pertama. Jumlah surat yang melebihi itu ada 1 surat. Jika ini yang dijelaskan ini untuk semester pertama, dan jika pada semester kedua, kita contohkan misalnya kita input nilai di sini, anggaplah ini semester kedua. Nah, kita anggap ini adalah semester kedua, dan jika pada targetan KLA itu terisi, maka di kolom KLA ini terisi jadi 2, angka 2, artinya hafalan hadis Abdurrahman telah mencapai targetan kelas 1.
Dan sebelumnya ada yang tertinggal. Sebelum kita menginputkan nilai, baik itu pada hafalan Quran, hafalan hadis, dan hafalan doa, kita harus mengisikan targetan semester ganjil di sini. Misalnya kita buat targetannya 9 ataupun sesuai dengan jumlah targetan pada semester dan kelas. Namun untuk di kelas 2 sampai kelas 6 itu di penilaian hadis dan doa dia tidak lagi menggunakan pengisian targetan ini, sudah otomatis karena saat pengembangan ataupun pengkodingan itu ada sedikit perubahan, jadi dia langsung otomatis. Ini hanya untuk di kelas 1. Tapi untuk di hafalan Al-Quran itu seluruhnya kelas 1 sampai kelas 6 harus mengisikan jumlah targetannya terlebih dahulu baru menginput nilai. Insya Allah bisa dipahami. Lanjut ke penilaian hafalan doa. Sistemnya sama seperti pada penilaian hafalan hadis, tidak ada perbedaan sedikit pun. Insya Allah bisa dipahami. Kita lanjut ke penilaian pendidikan tauhid. Ini pun sama, tinggal menginputkan nilai seperti pada menu penilaian BTA. Insya Allah sudah selesai. Kita menginputkan nilai, lanjut untuk mencetak rapot. Pertama kita ke halaman depan. Halaman depan kita lihat di sini Ananda Abdurrahman. Nah, perhatikan di sini di kolom angka 1, lihat ada keterangan tuliskan nomor urut siswa. Artinya nomor urut siswa yang rapotnya akan kita print. Misalnya nomor urutnya 3. Kita tekan enter, maka nilai rapot ini yang akan di print adalah Alvin Wahyu Saputra. Insya Allah semuanya sudah paham karena ini sudah berjalan yang tahun ajaran sebelumnya. Lanjut ke belakang itu untuk ke nilai. Nah, di sini nilainya terisi A, B, C. Kita cari yang nilainya yang full. Nah, yang nomor 1 misal. Belakang, oke. Nah, bisa diperhatikan di sini dari nomor urut surat 1 sampai ke 23 itu ada targetan kelas 1 semester pertama, nilainya terisi semua, terisi angka. Sedangkan pada nomor surat ke 24 itu terisi P. Mengapa? Karena ini adalah hafalan untuk targetan semester kedua, sedangkan kita masih semester pertama, maka dia terisi huruf P. Di sini untuk artinya Ananda Abdurrahman ini. Nah, di sini bisa kita lihat jumlah hafalan Al-Quran Ananda Abdurrahman Hafiz Al-Ghazali telah melebihi targetan hafalan semester ganjil. Ananda Abdurrahman telah melebihi targetan semester ganjil. Di sini huruf P ini agar bisa berubah menjadi tanda centang, maka pada menu home kita ganti jenis hurufnya menjadi Wingding 2. Nah, dia sudah tercentang. Ini sudah tercentang untuk opsi pertama. Untuk opsi kedua, jika kita kembali ke menu home,
Jika semester ini kita rubah menjadi genap, kita lihat apa yang terjadi pada di sini. Kita lihat dia kebalikan. Pada targetan semester pertama dia menjadi huruf P, dan di sini kita kembalikan dulu ke jenis hurufnya menjadi Arial typesetting, dia menjadi angka 90. Artinya di sini kita tidak perlu lagi seperti pada tahun ajaran sebelumnya harus merubah coding, kita hanya merubah jenis huruf. Insya Allah ini sudah lebih mudah dari sebelumnya. Di sini dia terisi dan ini menjadi huruf P. Ini opsi kedua, dan ada opsi ketiga. Coba kita rubah dulu menjadi 2 misalnya. Kita kembali bukan 3 ya, coba 3 lanjut. Nah, di sini padahal di menu home itu sudah genap, dan di sini nilai hafalan semester pertamanya masih terisi 90, 80, 70. Mengapa? Karena Ananda Ahmad ini nilai semester keduanya tidak ada atau tidak terisi. Bisa kita lihat di sini di penjelasan keterangannya, jumlah hafalan Al-Quran Ananda Alvin Wahyu Saputra belum mencapai targetan hafalan semester sebelumnya. Jadi dia akan muncul jika jumlah hafalan Ananda pada semester keduanya tidak terisi. Untuk laporan penilaian hafalan hadis dan hafalan doa sama seperti pada laporan penilaian hafalan Al-Quran. Dia ada 3 kategori seperti tadi. Sedangkan untuk BTA, B Tauhid, dia akan hanya menampilkan angka dan predikat. Demikian, mungkin ini saja penjelasan singkat dari kami, tim pengembang aplikasi raport mata pelajaran agama. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Insya Allah kedepannya kita akan terus lebih mengembangkan raport ini menjadi lebih baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.